Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Para romo, suster, frater, bapak, ibu, saudara, dan saudari kasih Tuhan, dalam peran syukur Eucharistik pagi hari ini kita akan diteguhkan kembali akan sabda Tuhan ketika kita mencintai Yesus menjadi prioritas dalam hidup kita, maka daya kekuatan kasih-Nya akan memampukan bagi kita untuk semakin merasakan, mengalami bahwa pengalaman mencintai dan dicintai menjadi daya bagi kehidupan kita, khususnya dalam kebersamaan dengan saudara-saudari kita yang lain. Itulah yang juga akan kita dengarkan dalam Injil hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau senantiasa mendampingi umat-Mu melalui kehadiran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga kami semakin tekun, setia, dan rela berkorban untuk mendengarkan sabda dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, tanah Mesir diperintah oleh raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, "Lihat, bangsa Israel itu sangat banyak, dan jumlahnya lebih besar daripada kita. Marilah kita bertindak terhadap mereka dengan bijaksana, agar mereka jangan semakin bertambah banyak. Jangan-jangan jika terjadi peperangan, mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari sini. Maka pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas orang-orang Israel untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembanglah mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Maka dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Mereka dipaksa mengerjakan tanah liat dan membuat batu bata. Juga berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala macam pekerjaan dengan kejam dipaksakan oleh orang Mesir kepada mereka itu. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, setiap anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani, lemparkanlah ke dalam sungai Nil. Tetapi anak-anak perempuan, biarkanlah hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memihak pada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita,
ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, pertolongan kita dalam nama Tuhan. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Telah mengalir melanda kita, air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat penangkap. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasul-Nya, ia pergi dari sana
untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengalaman menerima, diterima, pengalaman menolak dan ditolak bisa terjadi pada siapapun juga dan kapanpun juga, apalagi sebagai murid-murid Yesus. Dan hari ini kita boleh mendengarkan sabda Tuhan itu. Injil hari ini mungkin merupakan bacaan yang nampaknya sulit untuk kita mengerti bagi kita. Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, "Aku datang bukan untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa kedamaian, tapi pedang. Aku akan membuat anak laki-laki melawan ayah, anak perempuan melawan ibu dan menantu perempuan. Musuhmu adalah orang-orang seisi rumahmu. Barang siapa mengasihi ayah atau ibunya, putra atau putrinya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapapun yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, tidak layak bagiku." Saudara-saudari kasih Tuhan, Yesus mengingatkan bahwa kehadirannya di bumi akan membawa perpecahan. Beberapa orang akan menyambutnya dan yang lain akan menolaknya. Dan mereka yang menolaknya akan memusuhi mereka yang menyambutnya. Dia melanjutkan untuk menguraikan bagaimana kita bisa menyambutnya. Yesus berkata kepada orang-orang yang dia utus, "Siapapun yang menyambut kamu menyambut aku, dan mereka yang menyambut aku menyambut orang yang mengutus aku." Saudara-saudari kasih Tuhan, kita tidak perlu kaget apabila kita mencintai Yesus dan mencemooh, menghina, menyakiti, dan bahkan yang mungkin menganiaya diri kita. Kasih Yesus akan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Saudara-saudari, mari kita merenungkan sejenak siapa atau apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Hari ini kita diundang untuk menjawabnya. Kita hendak melakukan refleksi kembali tentang hidup kita. Kita mohon kepada Tuhan untuk membantu kita melihat dengan jelas realitas kenyataan hidup kita. Sejauh mana kita mencintai Yesus menjadi prioritas dalam hidup kita, sehingga kita akan dimampukan ketika berhadapan dengan pengalaman diterima dan menerima, pengalaman ditolak dan menolak terjadi dalam hidup kita. Hanya dengan kasih-Nya kita akan dimampukan untuk melihat betapa anugerah Tuhan selalu dicurahkan dalam hidup kita. Kita boleh mengasihi mereka semua. Saudara-saudari, kita juga boleh merenungkan kembali apa yang ingin diubah dalam hidup kita. Apa yang benar yang selama ini menjadi keyakinan dalam hidup kita. Apa yang penting dalam hidup kita, kepada siapa dan apa yang kita syukuri. Mari kita mohon rahmat Tuhan seraya berterima kasih kepada Tuhan atas karunia dan rahmat yang telah diberikan kepada kita. Dan kita akan memohon kepada Tuhan untuk berjalan bersama kita dalam aneka pergumulan hidup kita sebagai murid-murid-Nya. Saudara-saudari, kasih tidak mengenal batas, kita tidak perlu berkecil hati. Mencintai Yesus menjadi prioritas. Hidup terberkati dan memberkati. Barang siapa tidak mengangkat salibnya dan mengikuti aku, tak layak menjadi muridku. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber cinta kasih, dalam perjamuan kudus Ekaristi ini, kami telah menyambut Yesus Kristus Putra-Mu. Kobarkanlah semangat cinta kasih dalam diri kami, agar semakin berani, berbagi, dan mengarahkan diri pada kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil muliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.